أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang masih memberi kesempatan kepada diri kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dapat membawa kita hidup bahagia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yakni dalam artian melaksanakan perintah-perintahnya semampunya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah, pasti akan diberi jalan keluar. Bahkan lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi suatu peringatan yang sangat serius terhadap diri kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat manusia itu ada ajalnya, yakni batas hidup di dunia ini. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan walaupun sesaat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari ayat ini kita yakin, dari ayat ini kita percaya bahwa pada suatu saat nanti, kita bisa jadi besok atau lusa, kita akan dimandikan oleh kerabat kita. Kita akan dikafani dan kita akan disolati. Ada sebuah hadis yang potongan hadis yang begitu panjang, riwayat dari Imam Bukhari, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza wada'atil janazata wa ihtamalaha an-nasu 'awil rijala 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika seorang manusia telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula Allah mencabut kenikmatan dunia ini. Ketika seseorang manusia telah dicabut nyawanya oleh Allah, maka saat itu pula Allah mencabut kelezatan dunia ini. Lalu jenazahnya dimandikan, dikafani, setelah itu ditaruh di atas keranda, dibawa ke dalam masjid atau ke tempat mushola atau ke tempat di mana dia hendak akan disolati. Walaupun jenazah yang hendak disolati ini, ketika di masa hidupnya dia pernah melakukan sholat ataupun tidak pernah melakukan sholat, selama dia beragama Islam, dia tetap akan disolati. Lalu setelah disolati, kata baginda Nabi, "Idza wada'atil janazata wa ihtamalaha an-nasu 'awil rijala 'ala a'naqihim." Ketika setelah selesai disolati, diangkatlah jenazah itu, ditaruh di atas pundaknya manusia atau orang laki-laki untuk menuju ke liang lahatnya, untuk menuju ke alam kuburnya. Fa in kanat salihatan, jikalau jenazah yang diangkat menuju ke liang lahatnya ini, dia ketika hidupnya selalu melakukan amal-amal saleh, dia selalu berbuat baik, dia selalu beribadah kepada Allah, qalat, lalu ruhnya menjerit, qaddimuni qaddimuni, segeralah wahai orang yang membawa jenazah, wahai orang yang mengangkat jenazah, segeralah, percepatlah menuju ke liang lahat. Mengapa ruhnya meminta agar supaya dipercepat menuju ke liang lahat? Karena ruhnya tahu liang lahatnya adalah raudhatan min riyadil jannah, salah satu lubang daripada lubang-lubang surga. Namun sebaliknya, wa in kanat ghaira salihatin, jikalau jenazah yang diangkat untuk menuju
menuju ke alam kuburnya ini. Jenazah yang diangkat menuju ke liang lahatnya ini. Ketika di masa hidupnya dia tidak pernah melakukan amal soleh, dia tidak pernah berbuat baik, dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat, lalu ruhnya menjerit dengan jeritan yang begitu menakutkan, dengan jeritan yang begitu mengerikan. Ya wailah, celakalah aku, katanya. Aina tadhabuna biha, mau dibawa kemana jenazahku ini? Ruhnya takut jenazahnya dibawa ke alam kuburnya. Mengapa ruhnya takut? Karena ruhnya mengetahui alam kuburnya adalah hufratan min hufarin niran, salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Lalu kata baginda Nabi, yasma'u sautaha kulla syai'. Ketika ruh itu menjerit dengan jeritan yang begitu mengerikan ini, dengan jeritan yang begitu menakutkan ini, semua makhluk ketika itu mendengarnya, illa insan, kecuali manusia. Lau sami'aha, seandainya manusia mendengar jeritan yang begitu mengerikan ini, la sahiba, tentu ketika itu dia akan pingsan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Saat ini, detik ini, kita masih belum dimandikan, kita masih belum dikafani, kita masih belum disolati. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada diri kita untuk melakukan amal ibadah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan amal-amal saleh, agar supaya tidak terjadi penyesalan di akhir. Karena di dalam ayat lain Allah juga mengingatkan, idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni, apabila telah datang kematian kepada orang-orang kafir, apabila telah datang kematian kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan amal soleh, ketika telah datang kematian kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, ketika telah datang kematian kepada orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, qala, maka dia akan memohon kepada Allah, rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku hidup kembali ke dunia ini. Untuk apa dia meminta agar supaya dihidupkan kembali ke dunia ini? Apakah dia ingin hidup kembali ke dunia ini untuk menemui sanak keluarganya atau anak istrinya? Tentu tidak. Apakah dia ingin hidup kembali ke dunia ini untuk mengumpulkan hartanya yang dia tinggalkan? Tentu tidak. Apakah dia ingin hidup kembali ke dunia ini untuk menduduki jabatannya yang pernah dia tinggalkan? Tentu tidak. Lalu yang diinginkan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan kalau aku dihidupkan kembali, aku akan melakukan amal-amal soleh yang pernah aku tinggalkan di masa aku hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah ini, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebaik mungkin, agar supaya tidak terjadi bencana di akhir. Mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah, mari kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah, beramal soleh, melakukan hal-hal yang bermanfaat baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha
إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وسيده خير البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرار عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بكرسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون